Tolong Iya. dibesarin. Mundur, jadi kelihatan muka lo. Mundurin. Hanya kelihatan rambut. Udah ada. Emang kalian mau Rambut apa aja, sih? rambut aja yang kelihatan. Teman saya Buat apa? yang berani buka kamera Aku begini lagi nih, ngambil lihat kacamata. semua. Emang kenapa? Sabar dulu. Aku lagi cari kacamataku. Ya, Sabar, mau bahas apa Udah nih? nggak ganteng, nggak usah pakai kacamata, udah biasa aja mukanya. Gitu. Terserah mau tema apa saya, terserah. Sabar. Iya. Maria tanpa dosa. Dengan kitab suci di tangan. Sekarang Iya. kau buktikan Maria berdosa dulu. Dengan Maria ayat itu ini. di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua Anda manusia baca telah berbuat dulu dosa. kalau ada nama Roma Maria 3 ayat atau tidak 23. di sana. Hey, Tenang dulu. Roma kamu 3 ayat masuk ke 23. sini, ikutin Baca kamu dulu. sebut ayat, kita Di baca. Roma, Sabar. di Roma Tunggu, ada sebut sebentar. Maria atau tidak? Semua manusia kecuali Maria makhluk halus. Iya. Kita nggak baca apa-apa. dulu Maria. Di situ ada Maria atau tidak? Kita pelan-pelan Kalau dulu. kalau Santai tidak dulu. kalau Maria itu bukan termasuk golongan manusia nggak apa-apa. Berarti Iya, dia nanti makhluk saya halus. Maka dia tidak berdosa. Begitu Romo. Sebentar saya. Begitu. Nanti Begitu saya Romo cara tunjukkan. berpikirnya Romo. Iya, Gak usah sebentar saya diputar-putar ya Romo. Semua saya orang tidak di sini tahu Maria itu manusia. Cuman bisa Romo dengar saja tidak? yang Bisa mau dengar memasukkan tidak? bahwa Maria itu Sian, manusia. bisa dengar tidak Begitu. dulu? Kita baca ayatnya dulu. Iya, sudah. Kita pakai ayatnya dulu, pakai sistem struktur berbicara supaya seperti itu. Kalau struktur bicaranya bagus, supaya kita bisa tarik benang merah. Kalau tidak memang rusak seperti engkau cara omong. Oke, sekarang kita baca Roma. Roma berapa tadi? 3:23 ya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kesimpulan dari engkau. Sen, silakan kesimpulanmu dari ayat itu. Silakan Sian, kesimpulanmu dari ayat itu. Omong saya tentang kesimpulanmu. Dengan Maria seperti apa? Sian, mana mukamu? Bicara dong. Kesimpulan dari ayat itu. Buka dulu mute-mu, Sian. Buka dulu mute-mu itu. Ini siapa yang mute aku ini? Aduh, kalian ini. Aku udah bicara dari tadi di mute-mute ternyata. Memang. Gini ya, kesimpulannya Maria. Kalau Maria, engkau tidak iya. mau dengar tadi karena Hey, engkau Sian. tidak mau Sorry ya. dengar, makanya di-mute-kan sedikit supaya dengar baca ayatnya dulu. Sekarang kau pakai standar hermeneutik apa terhadap ayat itu? Itu kau tidak perlu pakai standar hermeneutik, kau baca Engkau saja kau bisa pakai mengerti bahwa standar Maria itu hermeneutik manusia. apa dulu? Santai Iya. dulu. Engkau Ini pakai gak usah standar pakai hermeneutik ilmu-ilmu apa? hermeneutik yang terlalu ribet, yang jago-jago, yang jauh-jauh gitu. Ini kita baca Oke. aja manusia itu. Maria Oke. termasuk manusia. Kecuali Romo Oke. Cafe tidak mengerti. Itu masalahnya. Oke. Kalau Sekarang Romo saya Cafe tidak mengerti tunjukkan. Maria itu adalah manusia, nggak apa-apa. Kamu Gitu. masuk ke Santai rumah aja, orang santai sopan aja, santai dong, aja. sopan. Tidak Santai apa. aja, santai. Bikin kayak Santai rumahmu. aja. Tolong ya, Ya, Sian, saya minta santai ngomongnya. Ngomongnya dia saya santai. bilang, lebih beretika, oke. Jangan Iya, aku aku ngomong santai loh itu. sekarang engkau yang tidak santai, saya yang santai. Tunggu Sekarang sebentar, tunggu. Aku ganti akun bentar. Tunggu, aku ganti HP, tunggu. Aku ganti HP. HP ku ini kabur, tunggu. Tidak Nggak lama. penting. Tidak, Sabar. jangan dulu lari. Ini Nggak. jangan dulu lari, jangan ganti. Nggak lari, Oke. aku ganti HP. Jangan pakai yang ini. Gini. Langsung daripada HP engkau kamu sudah ngerti baca nggak ayat. ganti HP Jangan karena ganti, HP ku lanjut. yang satu ini buram. Jangan Ngerti nggak? langsung bunyi. Iya, Jangan memang lari, otaknya juga keluar. buram. Biar Kenapa aja ini? yang ini buram. Gak Biarin apa-apa. aja. Kamera buram, otak lu juga Biarin buram. aja. Gak apa-apa. Dia mau baca Pelan-pelan. penjelasannya di mana nih pasti nih. Si DC pelan-pelan. Jadi biar saya ngomong ini. Kita tunggu dia datang dulu. Udah panik. Ganti HP di mana nih? Jauh kan? Buram Romo. Iya memang buram. Si otaknya pun juga buram kan tadi kata IDC. Mana dia Bener ganti HP kan? di mana? Kataku bener, Topio. Bener nggak? Mana dia? Kabur dia. Naikin. Saya belum menjelaskan. Lagi ganti. Suruh on cam aja cuma rambut doang yang dilihat. Nah ini udah. Oke, Sam, buka kamera Mas Sam. Silakan, Sam.
Tunggu, sabar. Gini. Tes. Nah, udah. Terlalu banyak kesibukan ini, Sen ini. Bentar. Moderator tolong arahkan ini. 2 di atas itu loh, yang 2 di atas loh. Gitu. Romo sama dia di atas. Ya, jadi aku udah bilang ya tadi, Roma 3:23 itu dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kesimpulannya gini, Maria itu adalah orang. Kecuali Maria adalah makhluk halus, maka dia tidak berdosa. Itu. Begitu Romo, silakan. Oke, yang pertama tunjukkan bahwa makhluk halus tidak berdosa. Mana ayatnya dulu? Makhluk halus itu kok berdosa? Tidak, engkau Romo tahu tadi dari mana itu? Berdosa atau tadi- tidak berdosa? tidak, engkau tadi bilang Iya, kecuali itu dia makhluk cuman- halus tidak cuman- berdosa. Maka kau tunjukkan dulu, saya mau Iya, belajar iya. dari engkau. Makhluk halus tidak berdosa, mana ayatnya? Romo mau kabur atau mau bahas diskusi itu? Aku tanya dulu, Romo mau kabur? Tidak, Nggak ini apa-apa, kalau pernyataanmu. mau kabur, nggak Saya masalah, tidak akan aku pernah ngerti. kabur. Ini pernyataanmu atau makanya kalau pernyataan Romo mau saya? kabur, nggak Sebentar apa-apa. dulu. Sebentar Aku dulu. ngerti gitu. Sebentar Ya, dulu. ini Sekarang kau ini sebenarnya aku cuman menghina Romo Cafe aja gitu, karena Romo Cafe yang tidak satu-satunya orang yang menolak Maria itu manusia gitu. Gitu. tidak, saya Bukan belum tidak dimengerti jelaskan. sama Romo Saya Cafe. belum jelaskan. Tetapi saya Iya. mau tanya dari pertanyaanmu. Iya, Sian. karena semua orang di sini tahu Maria itu manusia. Engkau omong, saya diam, Sian. Sekarang saya butuh jawab dulu. Engkau tadi bilang, kecuali Maria makhluk halus, dia tidak berdosa. Kau tunjukkan yang makhluk halus tidak berdosa dulu, karena saya harus ikut itu supaya saya bisa jelaskan. Ya, itu kan aku bilang, itu cuman Mana cuman ayat yang mengatakan sindiran bahwa aja. kecuali Maria Itu makhluk halus sindiran supaya dia buat- tidak berdosa? buat Mana ayatnya buat makhluk Romo halus tidak Cafe, berdosa? karena Romo Cafe itu tidak mengerti bahwa Maria itu adalah manusia gitu. Itu sindiran aja, Romo. Saya belum jawab. Saya belum jawab. Iya, saya cuma menyindir Romo supaya Romo malu, tahu diri. Romo Oh tidak iya, paham Maria itu hati-hati, manusia. Sean, hati-hati. Nanti saya akan Iya, memalukan kau dengan hati-hati, aku ayat. selalu hati-hati Romo. Iya, Iya, Sean, tenang kau aja, bisa Romo. diam dulu. Bantu Silakan, dulu silakan. dua. Bantu Di dulu. mana Maria itu bukan manusia? Dari Sean, mana diam Romo lihat itu? dulu. Sebentar, Apa Sean, lo? saya akan jawab. Engkau bisa diam atau tidak? Ngomong terus, gimana orang mau ngomong? Kamu diam dulu. Saya mau ngomong kapan? Aku nggak bicara nih, aku nggak bicara. Oke, Aku nggak engkau bicara. diam dulu. Engkau diam dulu. Mute-kan Iya. dia dulu. 1 Yohanes 3 ayat ke-5. Dan kamu tahu bahwa ia telah Jangan lari, jangan keluar dari room. Jangan keluar. Saya tidak pernah tutup room. Ada lektor sini. Silakan. Apa yang keluar? Nggak ada yang keluar, Romo. Sabar. Pokoknya kau Dan- tidak keluar tadi. Kau ada minum kopi, makanya saya bilang tunggu dulu. Kita baca dulu ayat. Tunjuk, saya mau lihat kau Iya, muka dengan ayat ini. Jaringan. Udah, santai aja, Romo. Baca. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Sekarang ayat 6, pukulan terbesar untuk engkau. Kalau Tuhan ada di dalam dia, dia tidak berdosa. Kalau dia berada Karena di dalam itu- Tuhan, dia tidak berdosa lagi. Karena itu setiap orang yang telah berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Kita ini masih berjuang supaya berada di dalam Tuhan, supaya tidak berdosa lagi. Tetapi Maria, siapa yang berada di dalam dia? Lukas 1 ayat 35. Gini, Romo. Terlalu panjang, Romo. Jangan dulu. Aku Ini mau tanya sebentar satu-satu sampai dulu. saya berikan engkau waktu. Jangan dulu. Biar saya. Kan kau sudah Waduh, bilang suruh saya ini jawab. Monopoli ini namanya. Kau bilang suruh jawab sudah. Sekarang saya jawab. Kau potong Monopoli ini bagaimana? namanya. Kok? Ya, karena kamu itu mengarang. Saya mengarang. Oke. Saya baca ayat ini. Kau mengarang. Ya, Saya- kamu mengarang memang. Saya Aku tunjukkan. engkau Silakan, minta silakan. saya beri jawaban. Saya sementara Iya, beri jawaban, jawabannya kau potong ngarang-ngarang, bagaimana? Ini ayat ini yang paling. Lihat aja ayat tadi Ya udah, mengatakan. silakan. Ayat tadi ayat Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, jika Allah ada di dalam dia dan dia ada dalam Allah, dia tidak berdosa lagi. Kita ini masih berjuang supaya ada di dalam Allah, supaya jangan berdosa. Sekarang siapa yang ada di dalam Maria? Lukas 1 ayat 35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sean, Lukas 1 ayat 35, siapa yang ada di dalam Bunda Maria? Lukas 1 ayat 35. Tunggu. Yang barusan Nah, abis ini dibaca aku ini. mau Baca aku dulu, mau baca dulu, bantah dan dulu saya ya. mau tanya. Karena persoalan engkau bilang berdosa dan Oke. tidak berdosa. Sekarang, Ya, Lukas Roh 1 ayat Kudus 35 mengatakan akan begini. menaungi Maria. Iya, Udah. Roh Akan Kudus menaungi Maria. ayat, bukan, kau salah. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa dari Allah Bapa Ya, akan menaungi menaungi engkau. engkau. Iya. Jadi Eh, udah ya. Saya selesaikan ayatnya supaya engkau jelaskan. Oh, Roh silakan. Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah Bapa akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Kudus, Allah. anak Allah. Pertanyaan Iya. saya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 tadi mengatakan, barang siapa berada di dalam Tuhan, dia tidak berdosa lagi. Setiap orang yang berada di dalam Tuhan, dia tidak berdosa lagi. Pertanyaan saya di sini, siapa yang berada di dalam Bunda Maria? Supaya mengatakan dia berdosa. Ya. Ini salah satu jurus mempreteli ayat dari Romo Cafe ya. Karena itu setiap orang yang tetap Saudaraku, saya tidak menyerang dulu. engkau pleter dan Sabar tidak dulu. pleter ayat. Tadi kau potong kata tetapnya Iya, ini. saya Itu tidak masalahnya. pernah, Gitu, saya Cafe. tidak pernah menyerang engkau Kamu ketika tidak engkau memberikan saya menjelaskan kesempatan ayat. Yang menjawab. sopan Kenapa? kau ngomong kau Sean. Sen, Ya, karena dia itu Sen, mempreteli ayat. Kata tetap di sini Sen, dia tidak engkau pakai. Tidak ada yang pretelin etika. kata. Loh, Engkau Yang belajar sopan etika berkata. berbicara, maksudnya begitu. Sekarang aku Saya tanya tidak Romo, menyerang. kamu ada sebut kata tetap tidak? Sen, maksud saya begini, saya tidak menyerang engkau Kamu ketika ada engkau sebut kata tetap tidak atau tidak? Jawab secara jujur sini. Banyak orang Sen, yang saya omong-omong. kamu ada sebut kata tetap tidak? Oh, Jujur. Ini orang nih apa ya? Jujur Romo. Kamu Oke. tidak sebutkan kata tetap di sini tadi. Siapa yang tidak Kamu itu sebutkan di pendusta, situ kamu. ayat itu? Jangan, oke Sen, Tetap, engkau belajar kata tetap tidak etika, ada kau sebutkan engkau tadi. belajar etika atau Orang-orang tidak? yang tetap Berbicara berada di itu dalam Tuhan, etikanya tidak berbicara. berbuat dosa. Engkau belajar etika Siapa? berbicara atau tidak, Sen? Engkau Iya, belajar, karena kamu orang itu tuamu femi, ajar kamu femi etika ayat. berbicara. Jangan bilang atau kamu. tidak? Romo Saya aja tidak bicara pernah. dengan kamu tuh dengan sopan. Iya, aku bilang apakah kamu itu bukan bahasa Indonesia? Hah? Engkau tidak pakai kata itu tadi. Iya, Engkau aku bilang framing begini. saya. Oke. Frame. Tetap Saya- ini jadi penjelasan di sini karena setiap orang yang Sebentar tetap dulu. berada di dalam Saya Tuhan akan tidak berikan, berbuat iya. dosa. Iya. Setiap orang yang tetap berada di dalam Tuhan, bukan orang yang berada di dalam Tuhan. Ini kata tetapnya tidak kau pakai. Jadi semua orang itu bisa di dalam posisi tetap di dalam Tuhan, maka dia tidak akan berbuat dosa, bukan hanya Maria. Pertanyaan saya untuk engkau, Sen. Engkau pakai itu ayat, bagaimana hermeneutik engkau katakan tetap di situ? Tetap artinya tidak ada perubahan. Tidak, melakukan- oke. tetap berada di Kita dalam pakai posisi ayat itu. tetap itu. Sekarang karunia yang diterima oleh Maria itu digunakan kata apa di situ? Nggak usah Digunakan jauh-jauh, kata Romo. pleres, keritos, atau keritomene. Ini aku bukain ya. Lukas 1 ayat 28, ada nggak di situ? Lukas 1 ayat 28 nih. Ah, Karena ini Romo yang kemana-mana gitu. Nggak bisa, Saya belum yang selesai satu kemana-mana. sudah loncat-loncat. jangan dulu framing Iya, dong. Romo kan sudah bawa Lukas 1 ayat 28 gitu. Aku tahu. Tidak, saya tanya engkau di situ kata tetap itu, kata tetap Sabar, ini itu. aku mau buka original teks biar Romo nggak bisa lari. Sabar dulu. Saya tidak Sabar. lari lah. Ngapain selari dengan Iya, engkau? Romo Anak biasanya suka belajar lari-lari, teologisnya kan? dari Memang mana? Romo. Kau belajar teologi Sabar dari dulu, mana? Romo. Sabar dulu, Romo. Iya, nggak usah mengaburkan data gitu. Enggak, Lukas 1 lu ayat buka 28. aja, nggak usah banyak ngomong. Iya, Sian. ini, Ngomong nih. pada Di intinya mana? aja, nggak usah Tunjukkan. kemana-mana. Udah diam dulu. Kok ini yang kejang-kejang banyak orang ya? Aku naik ya. Kenapa kalian kejang-kejang? Siapa yang Sumbernya dari kejang-kejang? mana kau Kamu ambil yang itu? kejang-kejang. Sabar dulu, Sumbernya Dek. dari mana? Dek Kolose. Kalau kamu kosong, diam dulu ya.
Ya. Kamu yang Jangan kosong. framing omong dong. Ini Ya, orang ini ini tidak Kecari tidak Tomene. tahu Ini adat. Kecari Tomene ini. Oke. Kecari Tomene. Sen Ini artinya apa? Sen ini macam kayak perempuan saja. Sabar dulu. Ini banyak orang kejang-kejang kalau aku naik loh. Kecari Tomene Sen itu. kalau bicara itu jangan kayak perempuan, Sabar mendengar dulu, dulu. Adek. Kamu itu kalau kosong jangan keluar-keluar di sini. Kamu tidak tahu aku siapa gitu. Saudaraku. Kamu yang Itu Carito kosong. Mene dari kata carito atau apa? Sabar dulu, Dek. Diam dulu. Kalau kamu kosong, diam dulu. Aku mau jelasin nih. Udah, kamu jelasin nih. Kamu jelasin. Tidak, Kau tahu engkau banget yang loh. studi teologi jelaskan kepada Carito, saya. grace, kasih karunia, rahmat. Nah, sekarang aku tanya, di dalam doa Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat. Ada nggak kata penuh di situ? Kata pleres. Ada nggak kata pleres di situ? Kau pleres itu apa pleres? Ada nggak kata pleres? Pleres itu Hah? apa Pleres pleres? itu penuh. Pleres bahasa Yunani penuh itu Romo. Kasihan Romo nggak Oke. mengerti bahasa Yunani. Sekarang Kesian. engkau buka di Iya. di teks asli. Saya Di mana saya itu mau di ajar dalam kau. apa? Doa Saudaraku, Salam Maria penuh yang tidak pernah penuh. Di mana dulu Engkau- pleres itu? Tunjukkan. engkau Ini aku engkau buka nih ini- original teks nih. kapan dia suruh Mana nih saya ada omong pleres nih? di sini? Kok di sini dia roomnya saya, dia monopoli bagaimana nih? Ai Eselton pros auten epen kaire cecari tumene di mana ada Di situ kau mengerti tidak kata kecap Ada, dari apa temen ini? itu? ya cuman ada cecari tumene itu dari Kau mengerti kata apa? kecap Cecari temen tumene itu Sekarang, dari sabar dulu Brother. aku mau jelasin. Cecari tumene Frater, itu dari nggak usah dari lah. Carito Frater, dan Tou. jelaskan dulu. Saya bantu minta Frater, bantu Aduh, aku dulu. mau jelasin tapi kok Ya tidak, kenapa tidak. kalian matikan layarku? Aku mau jelasin nih. Tidak, saya jelaskan suruh Frater. Kau bukan Makanya dulu. kamu Teman-teman, pakai ya, biar aturan, bisa- pakai aturan. Orang ini sih jelaskan, dia nih mau jelaskan, dia minta saya jelaskan, lalu dia jelaskan ke saya. Kan jadi lucu. Frater bantu dulu. Kita buat namanya sistem pembanding. Kita buat dulu bagaimana Kerita menenya Maria dengan pleres keritonya siapa? Stefanus. Oke, engkau bantu dulu. Bantu supaya dia pintar. Bantu dulu kisah 6 ayat 8. Di situ juga ada kerito, tapi pleres. Kisah Bantu dulu Rasul 6. supaya saya dia di mana tadi? Tidak, maksudnya dia nih tidak belajar etika omong ya. Saya jadi bingung ya. Sekelas dia bilang tahu semua nih lah. Sekarang saya mau jelaskan untuk dia. Hanya tadi dia tidak mau dengarkan kita. Jadi bilang saya monopoli apa semua kan itu sudah framing. Baru tidak boleh serang yang lain di sini. Dia serang Umbu, serang diserang semua. Jadi bingung saya orang yang seperti ini. Bantu dulu supaya dia jadi pintar. Kisah 6 ayat 8. Kisah Pembanding. 6 ayat 8. Frater engkau siapkan teks originalnya. IDC engkau baca dalam bahasa Indonesia. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat Tean, dan engkau kalau pintar buat tanda-tanda pembanding Tuhan. dulu. Buat pembanding Lukas yang sama yang menulis kisah 6:8 dan kisah 1:28. Sekarang kita buat pembanding bagaimana sebelum masuk ke Maria. Karena penuh rahmat diterjemahkan sama-sama ke Indonesia. Tetapi bagaimana, Sean, karena engkau kurang beretika, saya tidak akan menaikkan engkau. Karena engkau omong tidak pernah berhenti. Sudah framing, sudah ad hominem, sudah serang, sudah saya manipulasi, sudah ini yang tidak boleh engkau buat dalam Nggak hidupmu. usah, Sean, kau di bawah saja. Oke, Frater engkau bantu dulu kisah 6 ayat 8 bagaimana harus jelaskan untuk orang yang mau belajar seperti Sean. Frater. Oke, Peter. Sorry. Ya, saya baru kembali. Oke, Kisah Rasul 6 ayat 8 ya. Bantu di original teksnya atau teks Yunaninya supaya Sean bisa pintar sedikit. Jangan terlalu bodoh, begitu maksud saya. Sorry. Oke. Ya. Nanti kita bawa dulu ayat yang dia pakai tadi juga. Oke, Kisah Rasul 6 ayat 8 ya. Ini. Hanya tadi saya kesian sebelum saya jelaskan, hanya saya kesian tadi dia belum berani menjelaskan bahwa setiap orang yang berada di dalam Tuhan dia tetap berada dalam Tuhan, tidak berdosa lagi. Sedangkan saya tanya tadi, siapa yang ada di dalam Maria? Tuhan itu sendiri. Kalau bagaimana? Kalau begitu kita nih berjuang supaya berada dalam Tuhan supaya jangan berdosa. Sedangkan Maria
Tuhan Tritunggal Maha Kudus ada di dalam dia, bagaimana kita bilang dia berdosa? Itu yang dia tidak mau jawab. Dia mulai loncat sedikit. Tetap. Makanya saya alihkan sedikit ke keritomene, karena kata tetap ini penting sekali. Oke, sekarang kita buat pembanding dulu antara kasih karunia yang penuh kasih karunia yang ada di Stefanus. Siapa punya yang mute? Mute-kan dulu. Oke, siapa Oke, punya yang sudah. story? Oke, perhati. Oke. Ya. Oke ya, ini ya. Sean, kau baca Tadi baik-baik yang di situ. dimintanya Kisah Rasul 6 ayat Kisah Rasul 8. 6 ayat 8 ya di sini. Ya. Mm. Stefanus de Pleres Caritos, ya. Tuh, Mm. ya. Kai dunameos epioi terata kai semeya megala entolau. Ya, kita Artinya lihat di sini ya, pleres, yang apakah di situ pakai pleres kerito Caritos. atau dipakaikan keritomene? Oke. Ya, di sini ditulisnya pleres ya, ini pleres, ini Caritos ya, full grace. Oke. Kalau begitu bagaimana perbedaan antara keritomene sekarang kok ke keritomenenya Lukas 1:28? Supaya dia Lukas mengerti 1 sedikit, ayat karena dia 28 tidak ya. tahu, dia bilang dia tahu semua teologi, dia tahu belajar dari mana, hermeneutik dia belajar dari mana, dia tahu semua. Makanya di sini dia akan gagal di sini ketika dua penuh rahmat berbeda dari Lukas yang sama, satunya untuk Maria, satunya untuk Stefanus. Ya, oke, Pak. Bentar. Ya Abdul, tidak apa. Ya. Kan namanya protes ya, dia mau tetap benar urusan dia. Saya jelaskan supaya umat Katolik mengerti. Oke, sekarang. Ya, kita kembali ke sini ya. Tadi kan sudah dibacakan di Kisah Rasul 68 tadi dipisah ya, pleres dengan karito ya. Ya, Sekarang di kita sana lihat sangat sini, ini yang dipisahkan Lukas 1 karena ayat 2. Oke, saya jelaskan kenapa dipisahkan di Stefanus punya. Tapi sebentar saya jelaskan setelah baca Maria punya. Oke, ya, sebentar ya. Oke, teman-teman tolong patroli komentar ya teman-teman ya. Takutnya itu ada yang bikin rungkat ya. Hati-hati. Tolong patroli komentar ya teman-teman ya. Oke. Lukas 1 ayat 28 di sini ya. Bacakan bahasa Latinnya, bahasa Yunani ya, sorry. Kai eselton pros auten eipen haire ya. Haire itu salam ya, greetings. Ke caritomene, favor with grace. Favorite with grace, artinya yang terpilih untuk rahmat itu sendiri dalam pengertian ini. Karena itu bagaimana di situ dalam posisi pasif. Berarti dikaruniai oleh orang lain. Pembuktiannya di mana? IDC, engkau bantu di ayat ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Sekarang jawab malaikat ayat 30, kunci penting untuk menjelaskan ayat 28. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat Gabriel hanya datang menyalami kasih karunia yang sudah ada di Maria. Karena itu dia pakai keritomene. Keritomene itu berbeda dengan pleres keritonya Stefanus. Kalau pleres keritonya Stefanus pada saat itu dia penuh rahmat. Sedangkan kalau seandainya Lukas yang sama menjelaskan antara pleres kerito penuh rahmatnya Stefanus sama dengan penuh rahmatnya Maria, kenapa tidak pakai kata yang sama pleres kerito? Kenapa untuk Maria dia pakai keritomene? Artinya rahmat itu sudah ada, sementara ada, dan akan selalu ada. Ini penjelasan. Saya bantu di sini Pak ya. Oh, ya, bantu dulu. Silakan. Oke. Ya, teman-teman ya, perhatikan di sini ya. Yang 28 tadi kan ada kata favor ya. You favored with grace ya. Ke caritomene. Nah, di ayat 30 malaikat itu menjawab favornya. Nih loh, favor. Nih. Lihat. Tuh. Yang dijawab tuh favor. Berbeda dengan kasusnya tadi yang diangkat Romo, Pater, itu di Stefanus. Ada enggak favor di situ? Enggak ada. Full.
Pleres, beda ya. Ini sudah dua hal yang berbeda. Tuh ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat dari terjemahan Inggris, lalu dilihatnya di bagian Yunaninya ini nanti, kalau teman-teman tinggal klik seperti ini, itu nanti akan keluar. Ya, di sini tidak ada kata favor ya. Kalau pleres itu tidak pakai favor. Ya, itu dipisahkan kalau di Inggris. Ya. Oke, sekarang kita lihat di Lukas kembali ya, Lukas 1:28 dengan 30 ya. Kita ambil yang di sini kayak karitomene ya, favored with grace. Kita ambil di bagian penerjemahannya langsung ya. Favored ya, ya. Endue with special honor ya. Penghormatan yang spesial, yang istimewa. Karena apa? Ini juga yang akan dilakukan nanti di malaikat di ayat 30 ya. Nih, nah, gratitude thanks ya. Tanda terima kasih atau tanda salam yang istimewa. Ya, itu. Kalau kita lihat ya, teman-teman ya. Karena itu ketika bantu dulu ayat ke-41, 42. Bantu Dan dulu. ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Baca kembali ayat itu, penting sekali. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Di situ digunakan kata diberkatilah buah rahim. Sekarang Matius 7 ayat 17-18. Tidak ada pohon yang apa menghasilkan buah yang apa. Makanya di situ, maka di situ nanti Elizabeth menyalami, terpujilah buah yang ada di dalam rahimmu. Kalau Maria adalah pohon yang jahat, yang jelek, yang berdosa, maka buah itu juga, buah rahimnya juga harus jelek. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kalau Maria berdosa, pohon yang tidak baik, maka kenapa dikatakan di situ terpujilah buah rahimmu? Rahim. Buah, gunakan kata yang sama. Pohon yang baik hasilkan buah yang baik. Kalau Maria adalah pohon yang berdosa, yang jelek, bagaimana dia menghasilkan buah yang kudus? Di dalam Lukas 1:35, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan adalah kudus, anak Allah. Yang ada, yang buah rahim yang ada di dalam rahim Maria itu kudus atau tidak? Buah rahim Yesus yang ada di dalam rahimnya Maria tadi, yang dikatakan Elizabeth, buah rahim, terpujilah buah rahim. Buah rahim itu, buah Yesus itu, buah rahim itu kudus atau tidak menurut ayat 35? Kudus, Pater. Artinya pohon yang menghasilkan buah yang kudus itu, pohon itu baik atau tidak baik? Baik. Kudus atau tidak kudus supaya buah itu kudus? Kudus. Hanya Disean punya kepala dan Protestantisme punya kepala bahwa pohon yang jelek, yang berdosa menghasilkan buah rahim yang kudus. Karena itu ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Mulai dari sekarang. Sebab Lanjut. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
kecuali Protestan. Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kecuali Protestan. Sean, kalau kau masuk lumpur, kau keluar dengan lumpur. Bagaimana Yesus keluar dari Maria yang adalah lumpur dan dia kudus. Hanya Protestan. Apa sih posisi dari seorang anak ketika ibunya dijelek-jelekan? Dan siapa yang memusuhi perempuan itu? Bantu dulu Wahyu 12 ayat 17. Siapa yang memusuhi perempuan itu? Wahyu 12:17. Siapa yang omong jelek, siapa yang framing, siapa yang ad hominem perempuan itu? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang marah perempuan itu? Naga. Dan naga itu adalah siapa ayat 9? Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Artinya setan itu ada di bumi? IDC. Iblis Iya, itu ada di bumi menurut ayat itu? Iya, sudah diturunkan, Pak. Sudah diturunkan. Kemana dia turunkan? Diturunkan ke Ayat. bumi. Oh, ke bumi. Berarti di bumi Dilemparkan sekarang ke itu ada bumi. setan, ada iblis? Oh, banyak, Pak. Termasuk kayak tadi itu satu. Oh, tidak. Jangan dulu. Ya. Artinya yang di bumi ini ada iblis? Ada, Pak. Menurut ayat 17, iblis itu marah kepada benci kepada perempuan itu? Iya. Berarti semua yang marah, benci, omong jelek kepada Maria adalah iblis. Iblis. Selesai. Perkara selesai. Saya mau omong apa lagi? Memang sudah sangat jelas dalam kitab suci bahwa semua yang marah kepada perempuan itu, Maria itu iblis. Mau bilang apa lagi? Itu yang kayak tadi naik di sini, Pak. Seperti Sen tadi. Oh, itu kamu punya kesimpulan toh? Kamu sudah tahu siapa yang omong jelek tentang Maria toh? Iya. Benar itu Pak Ter. Siapa yang framing Maria? Si Sean itu tadi. Iya. Salah satunya kalian sudah tahu tadi. Iya. Lalu pertanyaan saya untuk mereka. Maria ada curi mereka punya barang apa? Bunda Maria ada omong jelek mereka apa? Sampai mereka sangat membenci Bunda Maria. Karena mereka punya kedengkian terhadap Bunda Maria. Karena tidak ada perempuan yang suci seperti Bunda Maria, makanya mereka merasa iri dan dengki. Karena hanya Bunda Maria yang menjadi satu-satunya Bunda Yesus. Haleluya. Begitu. Bunda Van Borak. Itu cuka tadi. Gimana cuka tadi? Saya pikir Sean ini harus berlatih pertama etikanya. Setelah itu Iya, Pak, penggunaan bahasa. Betul, Semua ya, dia serang kalian semua ya, dia serang Umbu, dia serang Cece, Iya. serang semua. Kamu Dari kamu cara tahu lebih tahu ngomongnya dari aja saya. itu. Cara ngomongnya tidak baik itu, Romo. Itu kayak orang mabuk, itu kayak orang pemakai cara ngomongnya itu. Susah di... Terus dia terlalu menyembunyikan kebenaran. Itu kelihatan dari mukanya. Kalau orang mempunyai ilmu dan mempunyai etika yang itu, dari muka dan cara bicaranya itu pasti akan teratur. Tidak menyerang sana, tidak menyerang sini. Bahkan menggunakan kata kepada orang yang lebih tua dari dia mengatakan kau, kayak dia berbicara di pasar
Jadi dia berbelanja di pasar tomat, rica itu dari Tapi kau-kau. kan Pater memang dia begitu, memang dia seperti itu. Makanya mau nguasain lagi di sini. Iya, Di dan ditambah tempatnya lagi gini dia Kak aja dia EDC. tidak bisa Iya, kasih orang ngomong. betul. Dan di Ya tempat karena dia dia, dia ya, menutupi. Jadi biar kita nggak bisa ngomong. Jadi semua fokus kepada dia dengan kesalahan-kesalahan dia. Jadi dia menutupi. Jadi tidak ya, kasih celah untuk orang berkomen. betul. Ya, tahu sendiri lah ya Kak kalau Kak EDC ya. Iya. Orang yang dengan model berbicara seperti tadi, dia tidak akan memberikan Romo itu satu. Resetting mulut Romo itu akan dibuka. Dia nggak mau dia. Lalu saya belum jelaskan selesai, dia bilang saya monopoli. Dia sudah framing di Ya, itu sebelahnya Pater. Pater, dia sudah open room, dia sudah framing itu. Apalagi Tidak, Ya, kerjanya biasa lah dia. Kak, biasa. Hmm. Biasa. Biasa, semua protesan yang sama, buat yang sama. Di sini framing. Dia memframing Maksudnya, kita itu Romo. Dia memframing kita itu kata diam kau kalau kau bodoh kau kosong. Nggak taunya Ya, otak dia yang kosong. dia bilang dia tahu dia belajar teologi dari mana, belajar kitab suci dari mana. Saya bingung ini. Belajar bertahun-tahun kitab suci, saya dibingungkan oleh si iblis. Bagaimana? Tidak mungkin. Hmm. Kita Baru tuh hari bongkar kitab baru satu suci hari untuk baca tahu Alkitab mana yang benar. Romo dia. Itu juga pinternya dari Google doang, lihatnya dari Google. Nah, jadi dia karena tidak mengerti, jadi dia salah artinya. Itulah iblis yang bisa mengacaukan. Tadi saya belum bongkar buku ini, mana ambil satu. Ini apa tadi? Oh ini Wahyu ini. Saya belum bongkar tentang Wahyu. Banyak sini mau buku mau. Oh ini tentang Yohanes punya tentang Maria ini penting sekali untuk bongkar semua. Mau bilang apa ya, kita malas lah. Maksudnya orangnya sombong ya kayaknya, gila ya. Dia tidak Ya, anggap Romo. dia tidak anggap kalian ada di room di sini. Iya Pater, Iya, dia anggap betul. ini roomnya dia, katanya mau Ya, lari itu lalu roomnya yang dia. datang ke room Nah, sini. Kok bisa kita yang jadi lari? hostnya itu kayak ditinggal tidur gitu rasanya sama dia. Terus kita dianggap semua itu bodoh gitu. Dia yang pinter. Iya. Pingin aku aja dia ke Australia, Romo. Pingin aku ajarin dia pinter. Sini dia ke katedral. Saya di katedral Santo Patrick ya. Jadi nanti sini belajarlah kita di sini bareng-bareng biar pinter dia. Oh ya Kak, Kolose di Australia di mana Kak Kolose? Saya di Melbourne. Oh di Melbourne. Oh iya. Iya. Tidak, Salam maksudnya ya. Mau pergi Pater? saya jadi kesian Mau juga pergi Pater? karena apa ya? Kitab suci itu ada isi dan keseluruhan. Satu ayat dibangun oleh keseluruhan kitab suci. Jadi dia hanya ambil dari Roma, tertutup mati di Roma. Dan itu pun surat kepada gereja di Roma. Malu-maluin gunakan surat untuk gereja Roma. Dia enggak Romo tadi dia bilang Romo, terlalu panjang Mo. Iya, makanya dia bilang Iya. memang kalau mau belajar kitab suci bukan hanya terlalu pendek, terlalu panjang, memang panjang karena isi dan keseluruhan kau harus bongkar. Saya itu belum bongkar dari Kejadian 3:15 seperti Hawa pertama diciptakan tanpa dosa, maka Hawa yang akan ini melahirkan Kristus Adam nih dalam pengertian dia juga harus tanpa dosa. Kan belum tipologi, belum prefigurasi, belum semua. Nah, dia bilang sudah terlalu panjang nih kak. Itu Pater strategi yang Kalau kalau di belum ilmu orangnya. kalau di ilmu komunikasi itu Pater, strategi yang kayak begitu tuh namanya penyimpangan komunikasi namanya. Gitu. Itu kalau di ilmu komunikasi. Jadi komunikasi yang tidak efektif. Orangnya gitu. itu baru Tidak belajar teratur. itu Romo, baru belajar kayaknya. Itu nggak tahu dia agama apa itu, dia nggak tahu dia aliran apa itu, jangan-jangan aliran sesat. Tidak tahu Mukanya saja tidak penuh Romo. Bagaimana ilmunya bisa penuh? Ya 11-12 sama yang tidak itu Pater, garis pinggir kalau misalkan. yang Billy kak waktu itu. Yang Billy yang itu. Tidak apa. Iya si Billy itu Billy, iya. Betul. Itu sampai kalau saya dengar itu sampai maki-maki.
Maki-maki itu, waduh, berdebat Romo, tentang Alkitab tapi Pater, mulutnya kotor. saya orang komunikasi, Pater. Saya baca tentang penyimpangan komunikasi, Pater ya. Itu proses penyampaian pesan yang tidak efektif, membingungkan atau tidak sesuai dengan kaidah. Seringkali ditandai dengan apa? Pola bicara tidak logis, pernyataan kontradiktif, atau perilaku komunikasi, communication behavior yang menyimpang dari norma sosial. Itulah yang tergambarkan oleh Sisean dan kawan-kawan. Itu karena Artinya, apa? Ya, oh ya Pater. salam untuk Filipi. Romo, Carlos dia pakai Carlos. Siapa Si lagi? Billy Oh, itu Billy. Billy pernah malu di Rom, jadi sekarang namanya pakai Carlos. Sekarang bukan Carlos, Billy lagi. Carlos. Orang Betul. nanti orang panggil dia Jama Kemuliaan. Dia pernah nantang saya terus dia bilang kalau ada ayatnya Bunda Deborah masuk katanya ke Advent.